Ngeri, gara-gara Sandi dukung Bobi dan Gibran, novel Bamukmin ngamuk dan sebut jongos. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwo.com. Lagi, dunia perpolitikan Indonesia menunjukkan wajah aslinya, yakni politik itu cair. Hari ini berkoalisi, besok pagi bisa saja berseberangan. Begitupun sebaliknya, hari ini berteman, besok pagi bisa saja jadi saling serang atau rivalitas. Kali ini yang bikin kadrun terbelalak soal cairnya politik ini adalah Sandiaga Uno alias Sandi. Si Sandi ini tanpa tedeng aling-aling masuk ke tim ses 2 anggota keluarga Presiden Jokowi sekaligus, yakni Gibran dan Bobi Nasution. Sebelumnya memang sudah banyak dari kelompok sebelah yang akhirnya pindah haluan ke kubu pendukung Jokowi. Mulai dari Tuan Guru Bajang, Ali Mokhtar Ngabalin, Arief Poyono, hingga Ferdinand Hutahian. Termasuk juga Prabowo dan anak buahnya Edi Prabowo yang kini jadi menteri di Kabinet Indonesia Maju. Di antara beberapa nama yang nyebrang dari kelompok sebelah tersebut, ada dua nama yang paling bikin terkejut abang terheran-heran, yakni si Sandi ini dan Prabowo. Karena di Pilpres 2019 lalu, kedua politisi ini rencananya mau dijadikan kendaraan oleh kaum kadrun untuk mewujudkan tujuan politik mereka. Ternyata keduanya kalah di Pilpres. Hanya saja meskipun kalah, para kadrun masih berharap Prabowo dan Sandi bisa memimpin koalisi oposisi, yang mana mereka juga ada di dalamnya. Dengan harapan minimal meskipun Om Prap tidak jadi berkuasa, tapi dia tetap bisa mengganggu kerja-kerja pemerintah dalam mewujudkan visi dan misinya. Jadi, keinginan kaum kadrun untuk Presiden Jokowi beserta jajarannya gagal dalam menjalankan tugas dan amanah dari masyarakat bisa terwujud. Tapi apa daya, Prabowo sudah bosan diadu dengan orang yang diusungnya di Pilgub DKI 2012 lalu itu. Hingga ia memutuskan untuk meninggalkan pasukan yang suka mikirnya terbalik tersebut dengan segala resikonya. Tidak pelak, ibarat percintaan, hubungan Prabowo dan PA212 langsung putus kala itu. Bahkan karena begitu dongkolnya mereka dengan ketua partai Gerindra tersebut, PA212 menyebut Prabowo sudah selesai. Sampai-sampai mereka mendesak agar bos Fadlizon itu tidak nyapres lagi di Pilpres 2024 mendatang, lantaran sudah punya tunggangan baru yakni Anies Baswedan. Intinya sih kenapa mereka nggak nyuruh Prabowo nyapres lagi karena takut capres jagoan mereka yaitu Wan Anies kalah di Pilpres 2024 mendatang. Itu saja. Nah kalau Prabowo hanya diminta untuk tidak nyapres, si Sandi yang lebih parah lagi. Ia diamuk pakai mulut oleh oknum kadrun PA212. Kayak emak-emak yang ngamuk ke pacar baru suaminya gitu. Lewat si mantan karyawan Pizza Hut novel Bamukmin, Sandi disebut jongos oleh mereka. Untuk Sandi cuma saya prihatin saja begitu jatuh harga dirinya karena dari Wagub DKI naik derajat menjadi cawapres yang keren banget. Lalu drastis turun jadi jongos sampai ikut-ikutan korbankan rakyat demi pilkada dinasti. Ujar novel yang merasa dirinya seolah-olah makhluk paling benar di muka bumi ini. Ngeri banget ya berteman sama PA212. Kalau sudah tidak sepaham lagi sama mereka diajarnya habis-habisan kita. Novel si Habib abal-abal itu pun menuding tanpa bukti bahwa Sandi mau mendukung Gibran dan Bobi buat ngembaliin modalnya yang habis saat nyapres dulu. Dan tidak lupa pula, ia memuji Anies setinggi bintang di langit yang notabene mantan rekan kerja Sandi di Balai Kota DKI beberapa tahun yang lalu. Mungkin lumayan kali untuk mengganti modal cawapresnya kemarin. Beda dengan Anies Baswedan, beliau mati-matian untuk menyelamatkan warganya karena beliau sadar nyawa warganya tidak bisa dirupiahkan. Lanjut novel lagi. Sebenarnya sih nggak ada yang istimewa dari Sandi mendukung anggota keluarga Presiden Jokowi itu di Pilkada 2020 ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa Gerindra yang notabene partainya Sandi saat ini sudah berkoalisi dengan pemerintah pusat. Kemudian wakil Bobi, Aulia Rahman merupakan kader Gerindra, serta partai Gerindra juga mendukung Gibran di Pilkada Solo. Tidak ada peraturan dan etika yang dilanggar di sini. Dasar PA212 saja yang hatinya busuk, selalu memaksa orang untuk menjadi seperti yang mereka inginkan. Pertanyaannya, apakah Sandi akan terpengaruh dengan pernyataan Wan Bamukmin tersebut? Sehingga ia kembali ke pangkuan mereka? Tidak, Ferguson. Karena Sandi sudah tidak butuh lagi PA212. Dan bisa saja saat ini ia sudah menyadari bahwa kekalahannya di Pilpres 2019 lalu bukan karena tidak menerapkan 3As, yakni kerja keras, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Melainkan karena didukung oleh pasukan kadrun itu. Stiker khusus di rumah OTG, kebijakan Anies yang bakal bikin masalah makin besar. Ditulis oleh Syardi dari siwo.com. Kabarnya, rumah orang tanpa gejala atau OTG yang menjalani isolasi mandiri di rumah akan dipasangi stiker khusus. Pengumuman soal adanya OTG yang jalani isolasi mandiri untuk menimbulkan kesadaran bagi warga sekitar maupun kerabat.
Hal itu dilakukan sebagai informasi kepada warga lainnya bahwa yang bersangkutan menjalani isolasi mandiri di rumah. Ini adalah salah satu hal teraneh yang pernah saya dengar. Ini bukan memberikan informasi kepada warga lainnya, tapi lebih mungkin kalau disebut bakal membuat warga di sekitar lingkungan tersebut ketakutan. Penderita COVID-19 dianggap masih memunculkan stigma negatif di masyarakat. Lihat saja berita di mana orang yang positif COVID-19 dijauhi di mana-mana. Itu dianggap sebagai aib yang harus dijauhi. Di beberapa tempat, penderita dikucilkan seolah mereka itu makhluk asing dari planet lain. Bahkan ada yang mengeluh, penderita yang sudah sembuh pun tetap dijauhi. Usaha dagangannya tetap tidak laku. Penderita COVID-19 bukan hanya bakal menghadapi virus dalam tubuhnya, tapi juga menghadapi tekanan mental dari lingkungan sekitarnya. Pemasangan stiker OTG ini akan menjadi beban double bagi pasien. Bukan membuat semangat, pasien malah bisa menjadi depresi dan berdampak menurunnya imunitas. Imunitas menurun sangat tidak baik bagi penderita. Jenazah penderita COVID-19 saja banyak terjadi penolakan di beberapa tempat, apalagi yang masih hidup. Kan dulu ada wacana buka bioskop, alasannya warga melepas stres, terhibur, dan dapat meningkatkan imun tubuh. Masa soal stiker OTG aja nggak paham? Selain itu, masalah lainnya akan timbul dengan pemasangan stiker OTG ini. Penderita bakal merasa resah dan malu. Justru dikhawatirkan mereka jadi takut melapor dan memilih diam saja. Alasannya kembali lagi, karena rasa takut. Takut akan dikucilkan dan juga takut mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari masyarakat sekitar. Kalau sudah begitu, banyak yang bakal memilih diam sambil menjalani isolasi mandiri. Pemasangan stiker atau pengumuman tanda OTG adalah bentuk yang dianggap sebagai hukuman mental. Niatnya mungkin agar warga waspada atau saling membantu, tapi kenyataan di lapangan sangat berbeda. Apakah yakin semua warga di sekitar akan open-minded? Cukup satu saja yang berpikir buruk, maka akan terjadi provokasi dan menyebarkan isu-isu tak sedap yang menimpa penderita. Yang rugi tetaplah si penderita. Bukannya fokus mikirin sembuh, malah panik mikirin apa yang dipikirkan tetangga sebelah mengenai dirinya. Dan ini bisa terjadi sesuatu yang sangat parah. Bagaimana kalau ada warga yang tidak teredukasi dan menjadi anarkis? Semoga ini tidak terjadi. Tapi pandemi ini telah memunculkan banyak informasi yang salah dan sesat, yang pasti akan mempengaruhi sebagian orang. Bagaimana kalau ada orang yang kalap, lalu marah dan memprovokasi warga lainnya? Ini ada kemungkinan bisa terjadi kalau ada yang menyikapi ini secara berlebihan. Makanya, pemasangan stiker OTG ini adalah wacana aneh dan dapat menimbulkan masalah baru yang jauh lebih besar. Sekaligus ini membuktikan kalau Anies berpikir pendek tanpa mempertimbangkan efek buruk dan dampak psikologis bagi penderita. Hal ini menimbulkan trauma baru bagi penderita. Hal ini malah terlihat seperti upaya mengkotak-kotakan warga melalui rasa curiga dan ketakutan. Harusnya cari cara lain yang lebih manusiawi yang tidak menimbulkan dampak psikologis penderita. Penderita takut melapor, malah penularan makin meluas. Tambah lagi masalah baru. Benar-benar tidak becus. Idenya benar-benar out of the box, di luar nalar kebanyakan orang. Padahal tadinya penderita OTG dilarang isolasi mandiri di rumah, tapi sekarang diperbolehkan isolasi mandiri dan dihadiahi stiker pula. Apakah ini efek kejut level selanjutnya? Sebelumnya sudah ada efek kejut lewat pembatasan rute dan jadwal transportasi umum serta tugu peti mati. Kalau dilihat, wacana ini muncul mungkin karena melihat banyaknya warga yang tidak disiplin dan OTG yang bandel, dan stiker penanda ini adalah pengingat agar masyarakat lebih waspada. Mungkin logika Anies sih begitu. Kondisi sudah parah begini, harus lebih keras lagi. Cuma ya itu, apakah tidak ada cara lain yang lebih manusiawi? Siapapun pasti tidak ingin kerahasiaan pasien diumbar ke publik. Stigma negatif ini yang susah diluruskan dalam waktu singkat. Jadi, bagaimana menurut Anda? Mantap, Mahfud MD jawab keraguan Pilkada 2020 dengan menyentil DKI Jakarta. Ditulis oleh Ayas dari siwa.com. Saya berpendapat hingga saat ini salah satu menteri yang masih bisa dipercaya bisa membantu pekerjaan Presiden Jokowi adalah Mahfud MD. Ketika pemerintah ditekan berbagai pihak karena memutuskan untuk tetap melaksanakan Pilkada 2020 sesuai jadwal, Mahfud MD pasang badan. Beliau bungkam para pengkritik keputusan pemerintah tak menunda Pilkada dengan argumen cerdas dan sulit dibantah. Beliau tetap menjadi bumper yang tangguh bagi Presiden Jokowi. Bagiku tanggapan Mahfud MD itu seperti sekali mendayung dua pulau terlewati. Tidak sekedar membungkam para pengkritik keputusan pemerintah tak menunda Pilkada 2020, tapi juga berhasil menyentil Anies Baswedan. Benar-benar mantap.
Mahfud MD memberikan argumen bahwa meskipun tidak menggelar pilkada, nyatanya DKI menjadi provinsi tertinggi penularan COVID-19. Menurut beliau, penyelenggaraan pilkada tidak berkaitan dengan tingkat kerawanan pandemi. Sebab daerah-daerah penyelenggara pilkada justru mengalami pelandaian jumlah kasus. Mahfud menyebut ada penurunan jumlah zona merah COVID-19 di daerah penyelenggara pilkada dari 45 daerah menjadi 29. Sementara di daerah yang tak menggelar pilkada, zona merah COVID-19 bertambah dari 25 menjadi 33 daerah. Beliau juga berkata bahwa kerawanan pandemi tergantung kedisiplinan di masing-masing daerah. Tak ada kaitannya dengan gelaran pilkada. Dari pernyataan Mahfud MD ini, kita dapat mengambil poin-poin sebagai berikut. Pertama, pilkada 2020 tidak bisa serta-merta dituding bisa menjadi klaster penyebaran COVID-19. Sebab tanpa pilkada pun penularan COVID-19 di Indonesia cukup tinggi, terutama di DKI Jakarta. Mahfud MD bisa membuktikan bahwa klaim pilkada 2020 bisa menjadi klaster penyebaran COVID-19 belum tentu benar. Oleh sebab itu, beliau sangat yakin bahwa pilkada 2020 bisa berlangsung aman asalkan menggunakan protokol kesehatan yang ketat. Kedua, Mahfud MD menggunakan data valid dalam menjawab kritikan. Jika data sudah berbicara, sangat sulit dibantah. Lebih luas lagi, data-data terkait jumlah kasus positif COVID-19 terbilang unik. Lockdown ternyata tidak menjamin bisa menghentikan penyebaran COVID-19. Pun begitu dengan PSBB. DKI Jakarta adalah provinsi paling sering melakukan PSBB. Namun justru angka penularannya sangat tinggi dibanding daerah lain yang tidak menerapkan PSBB. Tanpa pilkada 2020 pun, jika disiplin warga untuk tetap memperlakukan protokol kesehatan rendah, penularan COVID-19 akan tetap tinggi. Ketiga, Mahfud MD seperti sedang menyindir kinerja Anies Baswedan dalam mengatasi COVID-19 di Jakarta. Suka tidak suka, diakui atau tidak, tingginya penularan COVID-19 di DKI Jakarta tak lepas dari peran Anies. Jika Anies mengeluarkan kebijakan yang tepat, pasti angka penularan bisa ditekan. Terlebih COVID-19 telah membuat Sekda DKI Jakarta meninggal dunia. Mahfud MD seperti sedang menampar Anies, mengingatkan agar benar-benar membuat kebijakan yang tepat. Seperti mengingatkan agar Anies bukan hanya menyiapkan lahan untuk makam pasien COVID-19, tapi juga memikirkan bagaimana agar pasien COVID-19 bisa sembuh. Keempat, Mahfud MD menunjukkan profesionalisme yang luar biasa. Saat ini beliau menjabat sebagai Menko Polhukam. Meskipun Mahfud MD berasal dari latar belakang agama yang kuat, beliau tetap konsisten mendukung kebijakan pemerintah. Meskipun NU dan Muhammadiyah meminta pemerintah menunda Pilkada 2020, sama sekali tidak mempengaruhinya. Padahal Mahfud MD adalah orang NU, meskipun hanya NU kultural. Mahfud MD juga bukan tipe orang yang susah move on. Menjadi Mahfud MD bukan sesuatu yang mudah. Meskipun sudah menjadi korban PHP Cawapres Jokowi, beliau tak berkecil hati apalagi dendam. Ketika mendapat jabatan Menko Polhukam, beliau menjalankan tugas ini dengan baik. Bahkan mungkin beliau sudah lupa insiden PHP itu. Kelima, di antara menteri-menteri lain, pembelaan Mahfud MD adalah yang terbaik. Beliau tidak sekedar membela kebijakan pemerintah secara membabi buta, melainkan membela dengan argumen yang cerdas dan sulit dibantah. Mungkin Mahfud MD bisa dibilang satu-satunya menteri Jokowi yang pandai berdebat. Kemampuan debat beliau sudah terbukti. Argumen beliau di ILC biasanya sulit dibantah oleh narasumber yang lain. Saya berharap Mahfud MD bekerja lebih maksimal lagi dan tetap loyal kepada Presiden Jokowi. Semoga apa yang dilakukan beliau tidak sampai membuat beliau direshuffle oleh Presiden Jokowi. Beliau sangat layak untuk dipertahankan.